Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 9 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Memahami Konsep Investasi Melalui Zakat. Pengertian investasi dan zakat. Investasi adalah mengeluarkan sejumlah uang atau menyimpan uang pada suatu dengan harapan suatu saat mendapat keuntungan finansial. Contoh investasi adalah pembelian berupa aset finansial seperti obligasi, Asuransi dapat juga pembelian berupa barang seperti mobil atau properti rumah atau tanah. Zakat berasal dari bahasa Arab yaitu zaka yang artinya bersih, suci, subur, berkembang. Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditentukan. Konsep zakat investasi. Zakat investasi adalah zakat yang dikenakan terhadap harta yang diperoleh dari hasil investasi. Di antaranya bentuk usaha yang masuk investasi adalah bangunan atau kantor yang disewakan, saham, rental mobil, rumah kontrakan, investasi pada ternak atau tambak. Zakat investasi dalam istilah fikih biasa disebut zakat al-mustagilat. Zakat tersebut dikenakan terhadap harta yang diperoleh dari investasi. Di antara bentuk usaha termasuk investasi adalah bangunan atau kantor yang disewakan, saham, rental mobil, rumah kontrakan, dan lain-lain. Sebagian ulama Hanbali menganalogikan ke dalam zakat perdagangan dengan tarif 2,5% dan nisab 85% gram, serta sampai haul, dan akan dilanjutkan dengan saudari Elvira Mokoginta. Jadi menurut Al-Masyika mengatakan investasi zakat menurut istilah adalah mencari keuntungan harta dengan cara melakukan suatu usaha dengan harta zakat. Investasi harta zakat terbagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama investasi harta zakat oleh pihak muzaki atau orang yang berzakat sendiri, sedangkan yang kedua investasi harta zakat yang dilakukan oleh mustahik, dan yang ketiga investasi harta zakat yang dilakukan oleh pengusaha atau badan amil zakat. Para juga mengemukakan beberapa hal yang menjadi pedoman dalam melakukan investasi dalam dana zakat. Yang pertama, investasi zakat merupakan sarana pendukung pelaksanaan zakat, bukan sebagai pengganti mekanisme zakat lain. Yang kedua, investasi zakat harus berjalan sesuai dengan aturan-aturan syariah seperti tidak berhubungan dengan riba atau bunga bank. 3. Para pengelola investasi zakat dipilih berdasarkan kompetensi, amanah, dan akhlak mulia. Yang keempat, strategi investasi zakat dirancang dengan tujuan utama untuk meningkatkan pendapatan para fakir miskin, melindungi mata pencarian, dan merealisasikan kesejahteraan mereka. Yang kelima, lembaga investasi zakat merupakan wakil atau perpanjangan tangan para mustahik dalam rangka mengelola harta mereka. Keenam, investasi zakat harus memprioritaskan kegiatan usaha yang memberikan manfaat secara langsung kepada para mustahik. Dan yang terakhir, yaitu lembaga investasi zakat harus menjaga kepercayaan atau kinerjanya dengan melakukan audit terhadap administrasinya. Adapun praktik dan aplikasi dana zakat atau zakat investasi. Yang pertama yaitu melalui beberapa cara. Yang pertama, langsung menyalurkannya kepada mustahik. Yang kedua, menyalurkannya kepada badan amil zakat. Ketiga, melalui lembaga amil zakat. Dan yang keempat, melalui amil-amil yang dibentuk oleh panitia masjid. Baiklah, itulah hasil diskusi dari kelompok 9. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.